Ya, jadi materi kita hari ini tentang makhraj syafawi. Apa arti syafawi? Bibir ya, bibir. Kita nggak bahas lisan walaupun dia di nomor 3 karena makhraj lidah ini nanti hurufnya banyak. Jadi kita selesaikan yang mudah-mudah dulu ya. Jadi kita langsung ke makhraj yang 2 bibir ya. Makhraj syafatain namanya. Bahasa Indonesianya apa? Bahasa Indonesianya apa? Syafawi bahasa Arab tuh. Bahasa Indonesianya bibir ya. Artinya pembahasan kita hari ini tentang huruf-huruf yang keluar dari bibir. Ya. Yang ini siapa namanya? Sukriyandi. Ya, paham ya? Jadi pembahasan kita ini hari ini tentang huruf-huruf yang keluar dari bibir ya. Ada berapa huruf yang keluar dari bibir sebagaimana terlihat di gambar? Ada 4 ya. Fa, mim, ba, dan waw. Ini ingat ya. Ingat, nanti kita buat ujian. Setelah ini kita buat ujian. Nah, pertanyaan selanjutnya, kenapa satu ini huruf dipisahkan dengan 3 ini? Kenapa dipisahkan dia? Siapa mau jawab? Coba perhatikan biar tahu bedanya. Kenapa fa ini dipisahkan dengan mim, ba, dan waw? Karena kalau fa ini yang bersentuhannya gigi atas dan bibir bawah. Sementara mim dan ba itu bibir dua-duanya. Ya, kalau mim dan ba itu bersentuhan bibir dua-duanya, bibir atas dan bibir bawah. Sementara kalau fa gigi atas dan bibir bawah. Sudah nampak bedanya? Ya, gitu ya bedanya ya. Jamalul Hakim, tahu bedanya? Coba diulang lagi. Kalau fa di mana keluarnya? Gimana? Ujung gigi atas dan bibir bawah. Kalau mim dengan ba? Dua-duanya di bibir. Nampak bedanya kan? Kalau fa itu dengarkan. Kalau fa itu ujung gigi atas dan bibir bawah. Coba ucapkan sama-sama. Fa. 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 Jadi gini, kalau untuk huruf ini, jadi jangan kita baca pa, salah tuh ya. Mana contohnya? Kalau di surah An-Nas misalnya, kayak mana bunyinya surah An-Nas? Qul a'udzu birabbin nas, alladzi yuwaswisu fi ya. Alladzi yuwaswisu fi. Jadi di situ tidak boleh kita baca pi. Jelas ya? Jadi jangan baca alladzi yuwaswisu fi. Nah, salah itu. Atau jangan kita baca fi. Itu juga salah. Yang betulnya kalau untuk huruf yang ini dia yang berjumpanya adalah ujung gigi atas dan bibir bawah. Fi ya. Alladzi yuwaswisu fi ya gitu. Alladzi yuwaswisu fi ya. Coba sama-sama fi. Nah. Jadi itu untuk huruf fa. Bisa diingat ya? Bisa ya? Ya. Kemudian huruf mim dan ba, kita nggak bahas waw dulu karena beda lagi. Mim dan ba, kalau mim dan ba dia perjumpaan antara dua Jadi kalau misalnya ini bibir atas, ini bibir bawah, nempel dia. Bibir dan bibir. Sehingga coba kita ucapkan ba. Coba semuanya, ba. Nah, jadi nampak kan? Ketika kita mengucapkan huruf ba, itu bibir atas dan bibir bawah nempel, ya kan? Ba, ya kan? Nah, satu lagi mim juga seperti itu. Coba sama-sama, mim. Coba jangan ribut dulu, mim. Ya kan? Ketika kita mengucapkan huruf mim, bibir atas dan bibir bawah nempel, mim. Ya kan? Ya kan? Ada yang waktu mengucapkan huruf mim bibirnya nggak nempel, ada? Ataupun ketika mengucapkan huruf ba tanpa menempelkan bibir, bisa?
Nah, tidak bisa. Nah, ini membuktikan berarti mim dan ba ini keluarnya dari perjumpaan dua bibir, bibir atas dan bibir bawah. Ya? Ya kan? Nah, baik. Sampai sini paham? Satu lagi, wow. Kenapa wow ini pembahasannya kita pisah? Karena ketika kita mengucapkan huruf wow, itu bibir kita nggak nempel. Coba kita ucapkan huruf wa, coba. Wa. 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 Nggak nempel kan? Kalau nempel nggak keluar huruf wa. Nah, nggak bisa. Nah, jadi ketika kita mengucapkan huruf wa, itu bukan perjumpaan dua bibir, tapi mulut bibir kita itu agak membulat sedikit, ya. Hampir bersentuhan tapi tidak bersentuh. Cuman kenapa dia digolongkan ke dalam makhraj bibir? Karena memang ada peran bibir di situ ketika mengucapkan huruf waw, ya. Walaupun tidak berjumpa persis rapat, tapi huruf wa ketika kita ucapkan bibir kita membulat, ya. Bibir kita membulat ketika mengucapkan huruf wa. Ya kan? Wa. Coba lagi sama-sama. Wa. 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 Nah, ya. Nah, jadi inilah dia 4 huruf yang keluar dari Nah, cuman dari 4 huruf ini dia terbagi 3. Yang pertama fa, kemudian yang kedua mim dan ba, dan yang ketiga waw, ya.